Episode ini dibuka dengan momen ringan. Reese mengirimkan bunga kepada Morgan, sebuah gestur kecil yang mengisyaratkan kemungkinan kelanjutan hubungan mereka di masa depan. Elliot, yang melihat bunga itu lebih dulu, mengira bunga tersebut berasal dari Ludo, ayahnya. Kesalahpahaman itu belum sempat dijelaskan karena di saat yang sama Morgan menerima pesan kasus baru. Morgan segera berangkat menuju lokasi kejadian di kawasan pegunungan Santa Monica, meninggalkan Elliot yang masih diliputi rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Reese. Berpindah ke tempat kejadian perkara, korban diketahui bernama Curtis Bear, seorang mantan narapidana dengan catatan kejahatan berat. Mobilnya ditemukan terjun bebas dari jalur pegunungan. Dari pemeriksaan awal, tim menyimpulkan bahwa rem mobil korban telah dipotong dengan sengaja, menyingkirkan kemungkinan kecelakaan. Pertanyaan berikutnya muncul, apa alasan Curtis berada di lokasi terpencil ini? Di dalam mobil, tim menemukan senjata laras panjang, sebuah buku catatan yang mencatat perjalanan Curtis pada pukul 6 pagi melalui jalur Mulholland menuju Backbone, serta uang tunai sebesar $3.750. Uang tersebut berada dalam amplop dengan pesan singkat yang diyakini sebagai uang muka. Semua petunjuk itu mengarah pada satu kesimpulan awal. Curtis Bear kemungkinan besar adalah seorang pembunuh bayaran. Namun ada kejanggalan. Jika Curtis adalah pembunuh bayaran, seharusnya ada korban lain. Faktanya, tidak ada jasad selain Curtis sendiri. Morgan kemudian memperhatikan detail kecil di sekitar TKP. Ia melihat banyak bola golf baru yang tersebar di satu area tertentu. Dari situ muncul dugaan bahwa Curtis sempat bermain golf di lokasi tersebut. Jika begitu, maka titik di mana bola-bola itu dipukul menjadi kunci penting. Dengan analisisnya, Morgan menyimpulkan bahwa Curtis adalah seorang kidal. Dari sudut penyebaran bola, Morgan mampu menentukan posisi tempat Curtis berdiri saat memukul golf. Right up there. Tim pun mengikuti arah analisis tersebut. Mereka menemukan titik yang tepat, tetapi tetap tidak menemukan jasad lain. Ini memperkuat kemungkinan bahwa target Curtis masih hidup. Tak jauh dari sana, Morgan menemukan sebuah stick golf tersembunyi di semak-semak. Stick tersebut memang terbuat khusus untuk pemain kidal. Yang membuatnya semakin menarik, stick itu merupakan hasil cetakan printer 3D dengan serangkaian angka tertera di permukaannya. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa stick golf itu tidak berada di dalam mobil Curtis? Apakah Curtis benar-benar pemain golf tersebut atau justru orang lain? Jika memukul golf adalah orang lain, maka kemungkinan besar orang itu adalah target Curtis itu sendiri. Kemudian berpindah ke LAPD. Tim memperoleh petunjuk baru. Di dekat TKP Curtis ditemukan sebuah kamera digital. Dari foto kamera tersebut, terlihat seorang pria sedang bermain golf, ditemani dua orang yang tampak seperti pengawal. Selena langsung mengenali pria itu. Ia adalah Douglas Neumeyer, seorang penemu terkenal yang dikenal luas lewat produk alat penyedot debu populer. Morgan sendiri tidak menyukai produk tersebut. Ia pernah menggunakannya saat bekerja sebagai petugas kebersihan di LAPD dan tahu betul betapa berbahayanya alat itu. Fakta ini kemudian berkembang. Alat penyedot debu ciptaan Neumeyer telah menyebabkan banyak kebakaran dan kematian akibat cacat produksi. Neumeyer digugat oleh banyak keluarga korban. Saat ini, Neumeyer sedang berada dalam penyelidikan besar dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari interogasi. Artinya, ada terlalu banyak tersangka yang mungkin ingin menyewa pembunuh bayaran. Selena kemudian membagi tugas. Oz dan Daphne ditugaskan mencari informasi tentang keluarga-keluarga korban yang mungkin menyewa Curtis, sementara Karadek dan Morgan fokus mencari keberadaan Neumeyer. Sebelum berpisah, Selena memberi kabar kepada Morgan mengenai Arthur. Meski belum ada petunjuk kuat, tim yakin Arthur tidak mengalami luka fisik saat hilang, berdasarkan kondisi TKP terakhir. You good to stay focused on this case? Yeah. Morgan lalu menemui Karadek untuk menentukan langkah berikutnya dalam mencari Neumeyer. Morgan mencetuskan ide tentang dua pengawal yang terlihat dalam foto kamera. Berdasarkan foto di TKP, jejak sepatu yang mereka gunakan adalah sepatu militer buatan Jerman
Ini menunjukkan bahwa kedua pria tersebut kemungkinan besar adalah mantan militer. Dan faktanya, perusahaan Neumayer berbasis di Jerman. Masuk akal jika ia menyewa jasa keamanan dari negara yang sama. Jika mereka bisa menemukan perusahaan jasa keamanan asal Jerman itu, So we find a firm with offices in both LA and Berlin. And you find Neumayer. tak lama kemudian, Daphne berhasil melacak perusahaan tersebut dan secara tidak sengaja berpas-pasan dengan dua pria yang cocok dengan deskripsi pengawal. Karadec, Oz, dan Daphne mengikuti mereka secara diam-diam hingga tiba di sebuah rumah besar. Saat Karadec tengah menjelaskan rencana penyergapan, Oz melihat sesuatu yang mengejutkan. Douglas Neumayer tergeletak di lantai dengan darah di dadanya. Tim segera masuk ke dalam rumah. Namun sebelum sempat bertindak lebih jauh, sekelompok agen FBI muncul dan mengepung lokasi. Situasi menjadi tegang. Karadec dengan cepat menenangkan keadaan dan menjelaskan bahwa LAPD sedang menyelidiki kematian Curtis Bear, yang diduga sebagai pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Neumayer. Disinilah kebenaran mulai terungkap. Agen FBI menjelaskan bahwa Curtis Bear sebenarnya bukan pembunuh bayaran, melainkan agen FBI yang sedang menyamar. Nama aslinya adalah Curtis Belanger. Kemudian di kantor FBI, Morgan akhirnya diberi gambaran lengkap. FBI berencana memalsukan kematian Neumayer atas saran Curtis dengan tujuan memancing klien yang menyewa pembunuhan. Namun rencana itu gagal total ketika Curtis terbunuh sebelum operasi dijalankan. Tim kemudian bertemu dengan Special Agent Mira Taylor. Wagner juga muncul, mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan lama dengan Taylor dan pernah bekerja menyamar bersama FBI. You worked undercover? Can't tell you all my secrets. FBI dan LAPD pun akhirnya sepakat bekerja sama. Pertemuan gabungan dipimpin oleh Taylor dan atasannya, Wayne Vincent. Curtis Belanger diketahui tinggal di sebuah motel selama operasi penyamarannya. Kontak awal dengan klien dilakukan melalui situs pembunuh bayaran palsu yang dibuat FBI. Namun klien menggunakan identitas palsu dan tidak pernah bertemu langsung. How could you not know he was dead until we told you? His next check-in wasn't until tomorrow. Wagner pun membagi tugas. Oz tetap di FBI untuk melacak klien lebih lanjut. Daphne dan Morgan menuju rumah Neumayer untuk menggali motif lebih dalam, sementara Wagner dan Karadec menuju motel tempat Curtis menginap. Sebelum kembali ke kasus, cerita sempat beralih ke keluarga Morgan. Elliot mencoba menyatukan kembali orang tuanya, namun kecewa karena Ludo terlihat tidak berusaha romantis kepada Morgan. Kembali lagi ke kasus. Berada di motel Curtis, Wagner mencari catatan rahasia operasi Curtis. Di tengah pencarian, Karadec mulai curiga terhadap keterlibatan Wagner yang terasa terlalu personal. Wagner mengungkap bahwa ia sedang mengawasi Morgan sejak kasus lukisan Rembrandt. Morgan dianggap terlalu dekat dengan Rhys, yang tiba-tiba menghilang setelah lukisan itu ditemukan. Karadec membela Morgan. Wagner pun memperingati Karadec apabila dia berusaha melindungi Morgan. Karadec pun menyatakan bahwa melindungi rekan kerja adalah bagian dari tanggung jawab tim. Or you're a hypocrite. Ketegangan di antara mereka meningkat hingga Wagner akhirnya menemukan tempat rahasia milik Curtis. Sementara itu di rumah Neumayer, Daphne dan Morgan menerima laptop serta dokumen pribadi Neumayer. Morgan berhenti di sebuah foto pajangan. Neumayer menjelaskan bahwa foto tersebut diambil saat ia tinggal di Uppsala, Swedia, tempat ia pernah menjadi dosen selama 10 tahun. I'll be upstairs if you need me. Beberapa waktu kemudian, setelah menelusuri dokumen, Morgan menyadari bahwa Neumayer mendirikan yayasan amal sebagai kedok untuk memindahkan uangnya sendiri, lalu memberinya kembali dalam bentuk penghargaan. Morgan juga menyinggung bahwa FBI sebenarnya sudah lama mengetahui bahaya produk Neumayer, namun hanya diberi keringanan hukuman. Neumayer yang merasa apa yang disebut Morgan tadi tidak relevan, membuat percakapan mereka berubah menjadi saling sindir. Neumayer akhirnya menyerang Morgan secara personal, menyeratkan bahwa Morgan adalah seseorang dengan bakat besar namun tanpa disiplin, menyia-nyiakan potensinya dan tidak akan pernah benar-benar mencapai apapun.
Morgan terdiam, matanya berkaca-kaca. Di saat itu, teleponnya berdering, membuatnya pergi meninggalkan tempat. Morgan lalu menuju toilet. Yang menelpon adalah Ludo, yang menceritakan bahwa Elliot kecewa melihat bunga dari Reese karena berharap orang tuanya kembali bersama. Morgan pun memutuskan akan berbicara dengan Elliot setelah kasus selesai, namun Ludo akan berbicara lebih dulu. I'll let you know how it goes. Call me if you need me. Saat panggilan berakhir, Morgan melihat obat terapi luka di toilet. Ia langsung menyadari sesuatu dan kembali menemui Newmeyer. Morgan menanyakan apakah Newmeyer baru saja menjalani operasi. Jawaban Newmeyer menegaskan kecurigaan Morgan. Bukan Newmeyer yang menjalani operasi, melainkan wanita dalam foto amal yayasan. Morgan menyimpulkan bahwa wanita tersebut menyembunyikan bekas operasi dengan syal. Dari bahasa tubuh dalam foto, Morgan yakin Newmeyer berselingkuh dengan wanita itu. Newmeyer akhirnya mengakui perselingkuhan tersebut meski menganggapnya tidak relevan. Namun bagi Morgan, ini sangat relevan. Jika suami wanita itu mengetahui perselingkuhan ini, ia bisa menjadi orang yang menyewa Curtis. What's this woman's name and who's her husband? Berpindah sementara ke sisi Ludo dan Elliot. Ludo menjelaskan bahwa ia dan Morgan berpisah dengan baik dan tidak akan kembali bersama secara romantis. Dengan penjelasan-penjelasan tambahan oleh Ludo, Elliot akhirnya menerima kenyataan itu dengan dewasa. I love you, buddy. Kembali lagi ke LAPD. Suami wanita tersebut diidentifikasi sebagai Joel Dorskin, seorang akuntan tanpa catatan kriminal, menjadi alasan mengapa Newmeyer tidak menganggapnya sebagai ancaman. Tim pun segera menuju kantor Dorskin, di mana sampai di sana Dorskin mencoba melarikan diri namun berhasil dihentikan. Ia mengakui telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Douglas Newmeyer dan menunjukkan bahwa ia masih bisa membatalkan kontrak tersebut. Osdale menemukan uang bayaran yang telah dipersiapkan Dorskin. Ini memberi fakta bahwa Dorskin tidak tahu bahwa Curtis telah tewas. Benar, Dorskin adalah yang menyewa Curtis. But he's not the one who killed him. Kemudian Dorskin dibawa ke LAPD. FBI bersikeras bahwa Dorskin adalah pembunuh Curtis, namun Wagner memberi fakta bahwa Dorskin bukanlah pembunuh Curtis. Sementara tim kejahatan besar lainnya menemukan kejanggalan baru. Morgan mempertanyakan serat kain orange pada lem amplop uang muka yang tidak ditemukan pada amplop terakhir milik Dorskin. Karadek pun mengingat bahwa karpet di motel Curtis berwarna orange. Hal ini menjadi pertanyaan bagi Morgan. Jika Curtis telah memegang amplop sejak di motel, tidak ada alasan ia membawa amplop itu ke dalam mobil. Kesimpulannya, seseorang menaruh amplop tersebut setelah Curtis tewas untuk mengalihkan penyelidikan. Artinya, pelaku sebenarnya adalah seseorang dari dalam FBI, orang yang memiliki akses penuh terhadap identitas Curtis Belanger. Agents had reason to kill Bellinger. We need to find out who, and everyone keep it quiet. Beberapa waktu kemudian, Morgan bergabung dengan Oz dan Daphne, memeriksa berkas agen FBI, sampai satu dokumen yang membawa Morgan pada deduksi akhir. Sebelum penangkapan, Morgan pulang dan berbicara dengan Elliot. Namun Elliot telah menerima kenyataan dari penjelasan Ludo, membuat Morgan tidak perlu bersusah payah dan bangga pada kedewasaan putranya. Dan masuklah esok hari di kantor FBI. Semua pihak dikumpulkan termasuk Newmeyer. Foto-foto hasil pengintaian Curtis ditampilkan. Beberapa foto sempat terhapus namun berhasil dikembalikan. Di mana foto yang dihapus adalah foto Newmeyer bersama Wayne Vincent. Curtis berniat meminta penjelasan Vincent tentang hubungan tersebut. Namun niat itu berujung fatal. Vincent lebih dulu membunuh Curtis, menghapus bukti foto, menaruh amplop uang untuk mengalihkan perhatian, dan memotong kabel rem mobil Curtis. Jika bukan karena kejanggalan yang ditemukan Morgan pada dokumen pribadi Vincent, kartu memori Curtis tidak akan pernah diperiksa. Well, I hear the school there is the Oxford of Northern Europe. Petunjuk kunci adalah Uppsala, Swedia.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian Morgan adalah dokumen tugas lama Wayne Vincent, yaitu Uppsala, Swedia. Vincent pernah bertugas di sana pada periode yang sama ketika Neumayer menjadi dosen di Universitas Uppsala. Dari sanalah hubungan mereka bermula. Bukti tambahan muncul berupa transfer uang dalam jumlah besar dengan nominal identik ke rekening Neumayer dan Vincent, berdekatan dengan waktu kematian Curtis. I never met Agent Bellinger, but I wouldn't be here if it weren't for guys like him. Bukti tersebut cukup kuat. Douglas Neumayer dan Wayne Vincent ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Curtis Gallagher. All that intellect. Wasted. Dan kasus pun selesai. Dalam adegan penutup, Morgan duduk menatap papan kasus di LAPD. Karadec mendekat dan menyebut bahwa ia mendengar pertengkaran antara Morgan dan Neumayer. Morgan mengakui bahwa perkataan Neumayer mengingatkannya pada ayahnya, yang juga menganggap anak-anaknya menyia-nyiakan bakat yang diwariskan. Melihat Morgan yang sedih, Karadec mengingatkannya bahwa Morgan telah menggunakan bakatnya dengan cara yang nyata sejak ia menjadi konsultan detektif LAPD. Karadec pun memberikan satu nasihat singkat sebelum pergi yang membuat Morgan tersenyum. You need proof the world's a better place because you're in it? Go home, Morgan.